Bukan, kita sudah pakai baju bagus, kita sudah siap dengan peralatannya, berarti kita untuk siap beribadah. Berarti ini hari apa? Minggu. Betul sekali adik-adik. Saatnya kita memulai IHMPA. Tapi sebelumnya silahkan saat teduh dulu ya. Silahkan. Amin. Adik-adik yang di rumah sehat? Kakak mau menyapa nih adik-adik lain yang saat ini beribadah, yang rajin, yang pinter, yang taat, yang top Kak Iti. Jempolnya 4. Gimana ya jempol 4 ya? Gak bisa. Halo Joy. Halo Jordan. Siapa lagi ya? Halo Lita. Halo Nando. Halo semuanya adik-adik yang berada di rumah. Meskipun masih di rumah, harus tetap rajin untuk mengikuti ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Kita akan memulai ibadah kita akan pujikan di pintumu ku datang. Adik-adik, silahkan berdiri. Mari. Ibadah ini berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau menyapa lagi adik-adik yang di rumah. Banyak loh kak, kalau hari Minggu itu kita beribadah, teman-temannya banyak sekali. Ya, ada Mora, ada Kristabel, ada Mian, ada banyak banget pokoknya ke anak-anak IHMPA, GPIB, Ebenezer. Mohon maaf kalau nggak kesebut ya adik-adik. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan pujikan kasih Tuhanku. Adik-adik silahkan berdiri ya. Kita bergerak ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca Mazmur. Sudah siap Alkitabnya?
Puji Tuhan. Mari kita buka Mazmur. Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita pujikan dulu ya Kak Iti. Kita akan pujikan kitab suci Hartaku. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami berkumpul untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita. Teristimewa dalam 1 minggu kemarin, Tuhan sudah melawat kita, menjaga, melindungi kita, memelihara kita. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan menyatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah
yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang perumpamaan, ya. Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, ya. Dalam perikop ini, adik-adik, sebenarnya menceritakan tentang hubungan kerja antara penggarap kebun anggur dan pemiliknya. Ya, ini sebagai gambaran bahwa Tuhan memiliki anugerah yang luar biasa. Anugerah itu hak dalam kerajaan surga, ya. Seperti dalam ayat pertama di bacaan kita pagi ini, di Matius pasal 20 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. "Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya." Jadi di sini sang pemilik anggur berinisiatif mencari pekerja-pekerja, ya. Pagi-pagi benar, berarti pagi-pagi benar tuh jam berapa ya kira-kira ya? Kemungkinan jam 5 pagi begitu ya. Nah, dalam hal ini ada 5 macam waktu sang pemilik kebun anggur itu di dalam mencari pekerja-pekerja, ya. Ada yang pagi-pagi benar jam 5, lalu dia jam 9 pergi lagi ke pasar mencari orang-orang di sana.
ya, sehingga mereka disuruh bekerja. Lalu jam 12, ya. Jam 12 di ayat yang kelima dan jam 3 sore. Lalu di ayat yang ke-6 jam 5 sore. Bahkan dikatakan pemilik anggurnya bilang, "Mengapa kamu nganggur saja sepanjang hari? Pergilah ke kebun anggurku," ya. Jadi sang pemilik anggur ini dia senang mencari orang, ya, mencari jiwa-jiwa untuk supaya mereka diberi pekerjaan, ya, supaya mereka memperoleh penghasilan, ya. Jadi tapi dalam hal ini ada hal yang unik, yaitu kesepakatan di ayat yang ke-13. Kesepakatannya kepada semua pekerja, baik yang dari pagi sekali sama yang baru datang sore, baik yang kerja 8 jam atau yang kerja 1 jam, ya, yang kerja mungkin cuman 5 jam, ya. Kesepakatannya sedinar sehari. Maka dari itu terjadilah sebuah protes, ya, yang diberikan oleh para pekerja, ya, di ayat yang ke-11, ya. Mereka bersungut-sungut, ya. Di ayat yang ke-12 juga dikatakan, ini yang 1 jam terakhir kau mendapat upah yang sama, ya. Tentu hal ini membuat mereka menjadi sedikit bingung, bahkan juga sedikit marah, ya. Tetapi hal ini adalah sebuah hak prerogatif, ya, sebenarnya yang dimiliki oleh seorang tuan tanah atau seorang pemilik anggur, ya. Mungkin adik-adik bertanya, dinar itu mata uang yang bagaimana, ya? Dinar itu adalah mata uang perak yang bergambar Kaisar Romawi, ya, yang sering dipakai oleh seorang pemilik kebun anggur atau kebun apapun itu untuk memberikan upah harian bagi para buruh. Nah, pada masa itu, ya, pada zaman itu 1 dinar setara dengan harga seekor domba. Jadi cukuplah untuk makan. Nah, kalau Kak Elis lihat 1 dinar itu 47.000. 47.700 sekian, ya. Hampir 50.000. Tapi kalau di sini dikatakan setara dengan harga seekor domba. Kalau kambing aja, kalau zaman sekarang itu kambing musimnya Idul Adha, ya. Kalau teman-teman kita yang merayakan itu potong kambing itu yang paling murah mungkin 1.500.000, ya. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung besarnya, ya. Tapi mungkin zaman itu domba itu harganya segitu kali, ya, 1 dinar itu, ya. Kalau 1 dinar zaman sekarang 47.700, ya. Ya, setidaknya cukup untuk mereka mencari makan kalau dalam zaman sekarang 50.000 cukup lah, ya, untuk 1 hari, ya, bisa menghemat makan, tidak boros, ya. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, adilkah yang dilakukan oleh pemilik anggur itu, ya? Adilkah perbuatan pemilik anggur itu terhadap para pekerja itu? Jawabannya adil, ya. Karena sudah ada kesepakatan kepada penggarap yang terdahulu, sudah ada kesepakatan upah. Nah, sedangkan kepada penggarap-penggarap yang kemudian, pemilik kebun anggur menyatakan kemurahan hatinya, ya, di pasal 20 yang kita baca tadi, ya. Kita lihat di ayat yang ke-13 sampai 15, ya. Di situ dikatakan bahwa ada kesepakatan seperti yang Kak Elis katakan tadi. Nah,
Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada umatnya melalui perumpamaan tentang pemilik anggur ini? Allah dalam hal ini digambarkan sebagai pemilik kebun anggur. Ya, bekerja tanpa henti untuk mencari orang-orang berdosa, mencari jiwa-jiwa, ya. Mencari kita semuanya untuk diselamatkan, ya. Tidak peduli apakah orang itu kaya atau tidak peduli apakah orang itu profesional, mempunyai jabatan atau mengenal Tuhan lebih lama daripada orang yang mengenal Tuhan barusan, ya. Jadi tidak ada ukuran yang bisa diukurkan bagaimana untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Tetapi arti yang sesungguhnya adalah bahwa Allah atau Tuhan mau bermurah hati bagi semua orang, ya. Sama seperti pekerja-pekerja itu tadi kan, bermurah hati. Orang pengangguran diajak, dia pergi lagi cari pegawai, cari pengrajin di pasar lah, di mana saja. Bahkan sudah ada pegawai, dia cari lagi pegawai lagi, sampai sore dia keluar, dia mencari, ya. Itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Tuhan selalu mencari jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, ya. Karena Tuhan mengasihi umat manusia, ya. Tuhan mengajak umat untuk terlibat aktif dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan Allah, ya. Banyak sekali pekerjaan pelayanan Allah yang bisa kita lakukan atau umat manusia lakukan. Dan semua pekerja-pekerja itu mendapat bayaran yang sama. Artinya di mata Tuhan itu semuanya sama, tidak ada beda, ya. Mau dia orang kaya, mau dia orang yang profesional, orang pintar, atau dia orang yang sederhana, mau dia orang yang miskin, mau dia orang yang lebih dulu mengenal Tuhan, ya, jadi orang Kristen, atau orang yang baru saja mengenal Tuhan karena dia bertobat, itu semua sama. Mau pendeta atau pengajar, guru sekolah minggu, atau penyanyi, atau siapa lagi, koster seperti Pak Puji, semua sama di mata Tuhan, ya. Walaupun mungkin gajinya berbeda, tapi bagi Tuhan itu semua sama, sama-sama bekerja di ladang Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah orang percaya. Orang percaya ini digambarkan sebagai pekerja-pekerja. Kita ini sama seperti pekerja-pekerja itu. Kita dipilih oleh Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita, ya. Sekali lagi, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, sehingga kita menjadi anak-anak pilihan Allah. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah. Nah, seperti itu, ya. Lalu kita ini dipakai sebagai pekerja Allah. Yang tadinya pengangguran, yang awalnya tidak bisa bekerja, ya, oleh sang pemilik kebun anggur itu dipakai. Kita juga, kita tadinya mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi anak-anaknya, ya. Kita menjadi orang yang diselamatkan, ya. Kita menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak terang, anak-anak pilihan Allah. Wow, luar biasa, ya. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Apalagi masa-masa ini, masa-masa prapaskah, kita mengenang kembali bagaimana masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita merayakan Paskah, ya. Bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia, semua umat manusia, termasuk adik-adik dan Kak Elis, semua orang tua, bahkan semua orang,
di dunia ini, baik yang mengenal Tuhan Yesus maupun yang tidak. Tuhan akan datang asal mereka mau ikut ambil bagian. Dipanggil oleh sang pemilik kebun anggur itu, mau nggak kerja? Oh ya mau. Nah, bekerja menjadi anggota pekerja-pekerja Allah. Nah, kita juga gitu. Mau nggak diselamatkan Tuhan Yesus? Mau. Ayo, datang ke rumah Tuhan. Ayo. Mungkin sekarang nggak bisa datang ke rumah Tuhan karena pandemi. Ayo baca firman Tuhan setiap hari. Ayo belajar firman Tuhan. Ayo mendengarkan firman Tuhan. Di YouTube banyak firman Tuhan. Ya. Banyak itu khotbah-khotbah. Ayo ikut daring atau ikut live streaming. Apalagi cari firman Tuhan. Ayo kita dengarkan lagu-lagu rohani misalnya. Nah, kita kenalkan itu juga pada teman-teman kita, sehingga kita juga bisa dikatakan sebagai pekerja-pekerja Allah. Wow, asik ya. Sehingga ini dikatakan bahwa kita akhirnya memiliki keahlian. Orang yang tadinya pengangguran diajak bekerja jadi memiliki pekerjaan, jadi dia memiliki keahlian dan keterampilan ya di dalam melakukan pekerjaan, sehingga didaya gunakan, artinya dikerjakan, dipakai. Adik-adik mau nggak dipakai oleh Tuhan? Mau nggak jadi pelayan-pelayan Tuhan kalau udah gede, kalau udah dewasa? Misalnya mau jadi pengganti kakak-kakak nih, mau jadi pelayan sekolah minggu, mau jadi kakak-kakak pembina, mau jadi majelis, atau mungkin ada adik-adik yang bercita-cita mau jadi pendeta, boleh. Bagus itu ya. Tidak hanya jadi YouTuber, ada banyak sekarang anak-anak yang bercita-cita ingin jadi YouTuber. Kamu juga bisa bercita-cita ingin jadi pendeta, mau jadi hamba-hamba Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa ya, yang menyelamatkan Tuhan, tetapi kita mencari, kita menjadi pekerjanya Tuhan ya. Sehingga setiap orang percaya hidup dalam anugerah dan kemurahan Allah ya. Dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Allah, kita ini mendapatkan kemurahan Tuhan. Setiap orang wajib memberikan waktu dan pikiran, tenaga, dana ya, untuk dipersembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan ada lagunya. Zaman dulu tuh ada lagu lama begini. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Nah, seperti itu ya. Itu lagu lama sekali. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah kita merasakan kemurahan Tuhan, setelah kita mendapatkan anugerah Tuhan itu tadi, apa yang kita lakukan? Nomor 1 apa? Bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa, kita menjadi orang yang luar biasa, yaitu orang-orang yang diselamatkan itu tadi. Kita jadi anak-anak Tuhan. Padahal kalau mengingat bahwa manusia awalnya adalah berdosa, tapi karena kehadiran Tuhan manusia diselamatkan ya. Kita bersyukur karena kita dipakai Tuhan ya. Kita bersyukur kita masih bisa berbuat baik ya kepada siapapun, dan itu harus kita lakukan ya. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah pada hari ini walaupun melalui daring ya. Kita bersyukur karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang kita rasakan ya. Sebab kita ini sangat penting di mata Tuhan ya. Kita ini yang tadinya bukan siapa-siapa, kita dipakai oleh Tuhan ya, untuk menjadi alat-alat Tuhan dalam pekerjaannya. Jadi mengucap syukurlah ya
kepada Allah, bukan saja Dia mengampuni dosa kita, bukan saja karena itu ya, tetapi juga Allah itu mau memperkaryakan kita, mengkaryakan hidup kita ya, untuk pekerjaan-pekerjaannya ya, pekerjaan kejayaan kerajaannya. Wah, luar biasa ya, itu kerajaan Allah, kerajaan yang di surga ya. Kita dipakai untuk menjadi anggota-anggota kerajaan Allah yang bekerja mencari jiwa-jiwa ya. Ya, misalnya teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Kita selalu bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus bersyukur selalu, dan syukur itu harus diungkapkan ya, kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua ya. Nah, kita akan menghargai anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu dengan apa tadi? Melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, apapun pekerjaan kita, apapun usia kita, apapun kedudukan kita, kita gunakan seluruh hidup kita untuk apa? Melayani Tuhan. Sehingga semua ini karena anugerah Tuhan ya, yang pasti karena kemurahan anugerah kebaikan Tuhan ya. Ada lagunya nih, lagunya yang berjudul Semua Karena Anugerahnya ya, seperti ini lagunya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oke adik-adik mau kan dipakai oleh Tuhan? Kita dipakai karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Kita dipakai karena kebaikan Tuhan. Kita dipakai karena anugerah Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman hari ini tetap menjadi rema dalam kehidupan kita ya, menjadi makanan yang menyehatkan rohani kita, sehingga kita benar-benar memiliki tekad untuk mau menjadi alat-alat Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan. Dan kita mau karena apa? Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita tutup dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan layakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat pilihan, menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Dan kami sangat senang Tuhan pakai kami untuk bisa melayani Tuhan. Karena kami sangat mencintai-Mu Tuhan Yesus. I love you Jesus. Thank you. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, firman-Nya oke nggak? Oke dong, firman Tuhan hari ini sebagai penuntun kita dalam menjalani hari-hari. Meskipun semuanya masih terbatas,
tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Kita akan pujikan terang matahari. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah para pemuda dan pemudi, berkatilah mereka dengan kepandaian dan kecerdasan yang Kau berikan untuk mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk orang tua, berkatilah mereka, sertailah mereka ya Tuhan, limpahkan umur panjang untuk mereka ya Tuhan, sertailah dan berilah mereka kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Tuhan, berkatilah mereka dari malapetaka yang kami tidak inginkan ya Tuhan. Berilah mereka kesejahteraan dalam nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Ingat ya, persembahannya harus dimasukkan ke dalam amplop supaya rapi. Terus amplopnya kasih mama, untuk mama kasih ke gereja. Siap ya adik-adik? Mari kita pujikan, mari bersyukur semua. Kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami supaya bisa berguna bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan sedih, jangan khawatir, karena kita akan mengakhiri ibadah. Tapi sebelumnya kakak-kakak di sini mengucapkan terima kasih sekali buat orang tua yang menyediakan fasilitas buat anak-anak sehingga anak-anak boleh mengikuti ibadah. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa untuk tetap
stay healthy, jaga kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Meskipun capek, meskipun kita jenuh, tapi itu harus kita lakukan adik-adik. Salah satu bukti kita anak-anak Tuhan taat dan tetap melakukan perintahnya Tuhan. Kalau nggak usah keluar, kalau adik-adik tidak ada perlunya, tetap di rumah ya. Dan kalau sudah dari luar, jangan lupa pulangnya untuk bersih-bersih badan. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan Di Jalanku Ku Diiring. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti IHMPA. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan memberkati setiap aktivitas yang boleh kami lakukan. Seminggu ke depan kami akan bersekolah meskipun secara online. Tuhan berkati sekolah kami, beri hikmat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Ebenezer Surabaya. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati kita semua, memberikan kesehatan yang baik.